Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kebetulan saya lagi rehat. Nah, mumpung suasananya lagi tenang dan pikiran lagi fresh, di video kali ini saya mau berbagi faedah sekaligus melanjutkan pembahasan kias dari video sebelumnya. Kemarin kita udah bahas rukun-rukunnya secara umum. Sekarang kita bakal bedah secara khusus tentang rukun yang paling penting, yaitu ilat atau alasan dibalik sebuah hukum. Secara bahasa, ilat itu sebenarnya penyakit atau sesuatu yang bikin sibuk. Tapi dalam ilmu fikih, para ulama beda pandangan mengenai hakikatnya. Mazhab Asy'ariyah melihat ilat cuma sebagai tanda murni yang menunjukkan adanya hukum tanpa pengaruh tanpa tanpa pengaruh zatnya sendiri. Kalau Mu'tazilah, mereka menilai ilat itu punya pengaruh langsung secara zat terhadap hukum berdasarkan logika baik dan buruk. Nah, kalau pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau jumhur ulama, ilat adalah sifat lahiriah yang terukur dan mengandung hikmah. Artinya, kemaslahatan atau penolakan bahaya di dalamnya. Karena bagi ahlu sunnah, Allah memerintahkan sesuatu itu pasti ada hikmah besarnya. Tapi, gak semua alasan bisa dijadikan ilat yang salah. Bisa dijadikan ilat yang sah di dalam kias. Sifat itu harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama, zahir atau jelas, yang mana harus bisa ditangkap oleh indera. Contohnya, sifat memabukkan. Pada khamar, bukan sifat tersembunyi, kayak kerelaan hati. Dalam jual beli, yang akhirnya digantikan dengan ucapan akad. Yang kedua, mendobit atau terukur. Sifatnya harus konsisten. Makanya, safar atau perjalanan jauh dijadikan alasan keringanan sholat. Karena jaraknya pasti, bukan karena lelah. Soal tingkat kelelahan orang itu berbeda-beda. Adapun yang ketiga, munasib atau sesuai. Harus logis dalam menjaga maslahat. Contohnya, sifat mencuri itu sesuai banget jadi alasan hukum potong tangan demi menjaga harta masyarakat. Yang keempat, muta'addi atau bisa menular. Yang mana sifat itu harus bisa ditemukan di kasus-kasus baru lainnya. Nggak cuma mandek di satu masalah pokok aja. Yang terakhir, ada mutarid atau konsisten, yang mana hukumnya harus selalu ada setiap kali si ilat ini muncul. Nah, di materi ini kita juga belajar hal yang menyentuh hati tentang prinsip sebab dan akibat. Allah menghubungkan sebab dengan akibat. Amal saleh kita adalah sebab masuk surga. Tapi amal itu bukan harga, melainkan tapi amal itu bukan harga untuk membeli surga. Ya, kita masuk surga murni karena rahmat Allah. Sedangkan amal solih hanyalah perantara yang Allah tetapkan. Oh ya, di literatur hukum, ilat itu punya banyak nama. Contohnya, manab, sabab, munasib, muta'addi, atau al-jami'. Nah, ini dia faedah sharing santai kita kali ini. Ternyata merumuskan sebuah hukum itu butuh ketelitian yang luar biasa. Kalau menurut kamu, pembahasan bagian mana nih yang paling menarik? Yuk, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, save, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Barakallahu fikum.